Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarmu pagi ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, tetap sehat. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Sebelum kita belajar mengenai listrik statis, pernahkah kalian saat naik mobil mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar? Mengapa saat mengisi bahan bakar harus mematikan mesin mobil? Bensin adalah suatu zat yang mudah menguap dan mudah terbakar. Saat mengisi tangki, maka banyak uap bensin yang lepas ke udara. Bila mesin hidup, maka akan berbahaya. Sistem kelistrikan dan pengapian mobil dapat memicu terjadinya kebakaran. Ternyata bukan itu saja penyebab terjadinya kebakaran mobil. Bila fan belt mobil dalam keadaan berputar karena mesinnya masih hidup, maka akan menyebabkan muatan listrik statis. Bagaimana bisa terjadi muatan listrik atau terbentuk muatan listrik? Mari kita belajar pada materi kali ini, yaitu mengenai listrik statis. Sebelumnya kita belajar mengenai partikel penyusun atom. Pada awal abad 19, maka ada ilmuwan yang menemukan tentang teori atom, yaitu John Dalton. Beliau menyatakan bahwa materi tersusun oleh atom-atom. Atom tidak dapat dibelah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah sama. Misalnya besi sama besi, maka bentuknya sama. Unsur yang berbeda tersusun oleh atom dari jenis yang berbeda. Misalnya besi dengan aluminium, tentu atomnya berbeda gitu. Kemudian menurut perkembangannya, maka disempurnakan oleh J.J. Thomson, menyatakan bahwa atom berbentuk bola bermuatan positif. Jadi bola pejal itu muatannya positif listrik, dan elektron yang bermuatan negatif tersebar merata di seluruh atom. Jadi bulatannya bola pejal, muatannya positif, terus nempel elektron yang bermuatan negatif. Secara keseluruhan, atom bersifat netral karena memiliki muatan positif dan muatan negatif yang sama besar. Kemudian disempurnakan lagi oleh Ernest Rutherford. Kalau tadi disebutkan bola pejal, ternyata atom merupakan bola berongga yang di tengahnya terdapat daerah kecil yang bermuatan positif. Disebut sebagai inti atom atau nukleus. Yang kedua, nukleus berisi proton dan neutron yang bermuatan netral.
elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom seperti orbit pada planet ya. Kemudian Rutherford teorinya disempurnakan oleh Niels Bohr. Sama bahwa atom itu merupakan bola berongga, tengahnya isinya inti atom yang berisi proton dan neutron. Di luarnya terdapat kulit atom, tempat menempelnya elektron atau yang bermuatan negatif. Jadi atom terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak pada lintasan masing-masing atau kulit-kulit atom. Ini adalah gambar dari sejarah atom. Yang pertama warna biru adalah atom menurut John Dalton yang bentuknya bola pejal, tidak berongga ya. Kemudian yang tengah ada negatifnya itu adalah J.J. Thomson, bola pejal bermuatan positif, kemudian tersebar elektron di seluruh atom. Yang keempat adalah Rutherford, yang tengahnya inti, kemudian ada orbitnya. Yang keempat adalah Niels Bohr, ada inti dan ada kulit-kulit atomnya. Ini adalah merupakan unsur, anggap saja C. Karbon adalah lambang unsur, 6 adalah nomor atom, merupakan jumlah elektron. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. 12 adalah nomor massa, merupakan jumlah proton dan ditambah jumlah neutron. Neutron adalah nomor massa dikurang jumlah elektron. Jadi karbon pada sistem periodik itu memiliki elektronnya 6, protonnya 6, dan neutronnya juga 6. Kalau digambarkan dalam seperti teori Niels Bohr, gambarnya seperti ini. Yang di tengah adalah inti atom yang warna merah, 6 dari proton bermuatan positif, yang putih adalah neutron, 6 buah juga bermuatan netral, dan di kulit atom terdapat elektron yang jumlahnya juga 6. Kemudian ini sistem periodik, misalnya nih magnesium unsurnya. Berapa jumlah elektronnya? Angkanya 12 tuh di atas ya. Kemudian berapakah jumlah protonnya? Tentu sama dengan jumlah elektron, yaitu 12. Ingat, proton dan elektron jumlahnya sama. Berapakah jumlah neutronnya? Neutron adalah nomor massa dikurang jumlah elektron. Jadi 24 dikurang 12 sama dengan 12. Coba mari kita lihat muatan listrik yang ada di benda. Siapkan bahan-bahan berikut. Yang pertama, siapkan balon, kamu tiup, kemudian diikat supaya udaranya nggak keluar. Selain balon, bisa juga siapkan sisir plastik atau penggaris plastik. Kemudian, ini gambar kaos kaki yang terbuat dari kain wol, anggap saja kain wol, atau juga bisa kita gunakan rambut kita ya. Kemudian potongan kertas kecil-kecil, itu bahan yang kita perlukan. Ayo kita lakukan kegiatan berikut supaya kita tahu apa tadi muatan listrik ya. 1. Dekatkan balon dengan potongan kertas kecil-kecil. Apakah kertas tertarik dengan dan menempel pada balon? Ternyata tidak. Kemudian yang kedua, gosokkan balon pada kain wol dengan hati-hati beberapa menit. Kemudian setelah itu, dekatkan kembali ke potongan kertas kecil-kecil itu. Apa potongan kertasnya tertarik dan menempel pada balon? Ternyata ya. Kok bisa? Itu merupakan fenomena listrik statis. Jadi benda-benda balon, kain wol, penggaris,
dan juga rambut kita merupakan benda-benda yang di dalamnya mengandung listrik statis. Proses perpindahan muatan. Kita lihat prosesnya. Coba kita buat tabelnya ya. Kolom pertama adalah benda, kolom kedua proses perpindahan muatan listrik, kolom ketiga muatan listriknya, kolom keempat adalah alasan kenapa bisa terjadi seperti itu. Bendanya kain wol. Saat digosok dengan balon, sebagian elektron pada kain wol pindah ke balon, sehingga kain wol muatan listriknya positif. Alasannya kenapa? Karena jumlah proton kain wol lebih besar daripada jumlah elektron. Karena tadi ada yang sudah pindah ke balon. Kemudian balon muatan listriknya adalah negatif. Alasannya karena jumlah elektron balon lebih banyak daripada jumlah protonnya. Karena dia menerima dari kain wol tadi. Sebagian elektron dari kain wol diterima oleh balon. Partikel penyusun atom itu ada 3, yaitu proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan netral. Benda netral memiliki jumlah proton dan jumlah elektron relatif sama. Perpindahan elektron dapat menyebabkan benda-benda bermuatan listrik. Saat kita menyisir rambut menggunakan sisir plastik, maka elektron rambut akan berpindah ke dalam sisir. Kalau seperti itu berarti sisir bermuatan apa coba? Ternyata sisir bermuatan positif. Negatif, sedangkan rambut bermuatan positif karena tadi elektronnya pindah ke sisir ya. Dua benda bermuatan akan memiliki gaya tarik bila berbeda muatannya, misalnya negatif dan positif. Gaya tolak bila muatannya sejenis, positif-positif atau negatif-negatif. Coba kalau ada unsur X misalkan ya, angkanya 7 atas, 15 bawah, maka lambang atomnya apa? Berapakah jumlah elektronnya? Berapakah jumlah protonnya? Dan berapakah jumlah neutronnya? Tentu kalian sudah tahu ya tadi, lambang atomnya adalah X, jumlah elektronnya adalah 7 seperti nomor atom. Protonnya sama dengan elektron yaitu 7. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurangi jumlah elektron, 15 dikurangi 7 yaitu 8 jumlah neutron. Kita gambarkan seperti teori Niels Bohr, inti atom isinya adalah neutron 8, protonnya 7. Kemudian kita gambarkan kulit yang pertama, 2n pangkat 2, elektronnya jumlahnya 2. 2 kali 1 pangkat 2 yaitu 2. Kemudian kulit atom yang kedua, 2n pangkat 2. 2 kali 2 pangkat 2 adalah 8, tapi sisa elektronnya tinggal 5, maka kita gambar di kulit kedua adalah 5 elektron. Itu adalah konfigurasi atau gambar atom X menurut teori Niels Bohr. Nah,
Demikianlah materi kali ini yang kita bahas mengenai proton, elektron, neutron. Bila benda digosok, maka elektronnya akan pindah. Dan perpindahan itu menyebabkan benda-benda bermuatan listrik. Semoga kalian semua paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.